Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Meika Dani Rahmaniar. Di sini saya akan menjelaskan tentang LSTM atau Long Short Term Memory dan saya akan menyajikan tentang contohnya. Di sini saya mengambil contoh tentang Bitcoin and Ethereum Price Prediction with RNN LSTM. Sebelum kita masuk ke dalam prakteknya, kita harus mengetahui dulu LSTM itu apa. LSTM adalah jenis arsitektur jaringan saraf rekuren atau RNN yang dirancang khusus untuk memodelkan dan memprediksi urutan data. Arsitektur LSTM ini diperkenalkan oleh Sepp Hochreiter dan Jürgen Schmidhuber pada tahun 1997 sebagai solusi untuk mengatasi masalah gradien yang menghilang atau vanishing gradient pada RNN tradisional. LSTM ini memiliki struktur yang lebih kompleks dibandingkan dengan RNN biasa dan menggunakan unit memori yang disebut cell state untuk menyimpan informasi jangka panjang dari data yang telah diproses sebelumnya. Cell state ini memungkinkan LSTM untuk mengingat informasi yang relevan dari urutan data yang panjang, sementara juga memperbolehkan mengabaikan informasi yang tidak relevan. Kita masuk kepada praktek LSTM menggunakan tema Bitcoin dan Ethereum price prediction. Di sini tentu saja pertama kita import dulu yang diperlukan dalam codingan ini atau yang diperlukan dalam praktek ini. Di sini pertama kita import pandas, lalu time, matplotlib, pilot, terus data type, numpy, snp, import gc, lalu kita install qkeras. Setelah itu kita importkan kerasnya. Lalu kita menyiapkan parameter hyper dan variabel global untuk model yang kita gunakan. Lalu di sini kita melakukan definisi fungsi untuk preprocessing data dengan menggunakan data kita serta fungsi build model. Di sini kita menggunakan data yang berasal dari HTTPS coinmarketcap.com. Lalu data ini kita merge, setelah itu kita add volatility, lalu kita create modelnya. Setelah kita create modelnya atau kita buat modelnya, kita akan split modelnya menjadi data training dan data testing. Setelah itu kita create inputnya. Lalu setelah kita create input, kita create atau membuat output. Lalu kita build modelnya. Di sini kita menggunakan model LSTM. Setelah itu kita melakukan fungsi untuk plot dasar pasar dan hasil dari pelatihannya. Di sini kita menampilkan plotnya. Nah, setelah itu kita muat data pasar ke dalam variabel Bitcoin underscore data atau ETH underscore data. Setelah itu kita tampilkan BTH underscore data yang teratas. Di sini ada tanggalnya. Saya mengambil data di 2018, lalu kita menampilkan plotnya. Di sini terlihat plot dari bth.data dengan tag bth dan eth.data dengan tag eth. Nah, di sini yang di atas ini adalah plot BTH, sedangkan yang di bawah ini adalah plot ETH. Dan kita bisa lihat grafiknya naik lalu turun di 2018. Setelah itu kita menggabungkan data BTC atau Bitcoin dengan Ethereum dan membaginya menjadi set pelatihan dan pengujian atau testing dan training. Lalu kita tampilkan model data teratas. Di sini ada data di 2016
dengan BTH close-nya sekian, BTH volume BTC close-nya sekian, BTC volumenya sekian, ETH close sekian, dan ETH volumenya sekian. Lalu kita melakukan prapromosesan data dan menghasilkan input dan output targetnya. Kita pertama train dan testing terlebih dahulu, lalu kita print, set, train, dan testingnya. Setelah itu kita menginisialisasikan model dan melatih untuk memprediksi Bitcoin di hari-hari berikutnya. Kita melakukan clean up memori, lalu random seed. Setelah itu kita inisialisasi model arsitekturnya, lalu kita train modelnya. Nah, setelah kita train modelnya, maka akan menghasilkan plot seperti berikut. Nah, di sini model BTC-nya itu mengalami loss atau penurunan. Lalu kita lanjutkan ke inisialisasi model dan melatih harga prediksi ETH untuk hari berikutnya. Nah, di sini kita menggunakan clean up memory, lalu kita random seed. Setelah itu kita inisialisasi model arsitektur, lalu kita train model datanya. Selanjutnya, kita menampilkan modelnya. Nah, di sini model si Ethereum atau ETH-nya itu mengalami penurunan atau loss. Oke, kesimpulan dari pemaparan materi berikut dan pemaparan praktikum berikut adalah LSTM atau Long Short Term Memory adalah arsitektur jaringan saraf rekuren yang efektif untuk memodelkan dan memprediksi urutan data, termasuk dalam konteks memprediksi harga Bitcoin dan Ethereum. Berikut adalah beberapa kesimpulan terkait penggunaan LSTM dalam prediksi harga Bitcoin dan Ethereum. LSTM dapat memahami pola temporal karena LSTM memiliki unit memori yang mampu menyimpan informasi jangka panjang. Mereka dapat juga mengenali dan memahami pola temporal dan yang kompleks dalam data harga Bitcoin dan Ethereum. Ini memungkinkan LSTM untuk mengekstrak fitur dan tren yang memungkinkan tidak terlihat oleh metode prediksi lainnya. LSTM dapat menangani data urut panjang. Harga Bitcoin dan Ethereum terdiri dari urutan data historis yang panjang. LSTM ini mampu mengingat informasi jangka panjang melalui penggunaan sel state-nya sehingga dapat mempertimbangkan pengaruh peristiwa masa lalu yang mempengaruhi harga saat ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.